Selamat datang Ibu Ambariski Trinugraheni dari Education USA Advisor. Terima kasih. Hai everyone. Halo Ibu Ambariski. Halo Ibu Dewi. Iya, salam kenal Bu. Ya, sama-sama. Salam kenal juga. Thank you for having me, even though it is virtual. Semoga nanti saya bisa berkunjung in person ya, Bu. Next time langsung ke UNRAM. Karena memang Bu. ya Mataram atau NTB wilayah kerja Education USA saya gitu ya. Iya, semoga ini kita rencananya pengen tetap kegiatannya itu pengen tetap continue gitu Bu, biar nanti nggak cuma online, offline juga. Oh, sudah ada Pak Puguh juga di sini. Ya, selamat datang Bapak Pugu Besus Setio dari Culture Affairs Assistant at US Congen Surabaya. Selamat datang Selamat juga pagi. Pak. Ya. Kita akan memulai acaranya tepat pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah ya. Atau sekitar jam 9. Yep. Baik. Wah, Ibu Dewi alumni University of Rochester ya, Bu. Minggu depan dia akan datang dan ikut pameran di Surabaya dan Jakarta nih, Bu. Yang datang siapa Mbak yang di Rochester? Mereka punya representatif secara regional di Southeast Asia pastinya. Dia baru direkrut. Dia dulu kerja di Education USA KL atau Malaysia. Setelah itu dia pindah bekerja ke University of Rochester untuk jadi rep dia, untuk rep regionalnya. Siapa Bu, kalau boleh tahu? Oh, namanya Miss IT. Jadi dia memang kayaknya baru direkrut 2019. Ya, jadi ada regional representative ya. Iya, berarti nanti akan ada seperti kayak apa ya istilahnya? Apa tadi Bu? Education fair gitu. Pendidikan, betul, education fair. Jadi after pandemic we have it virtual kan Bu. Next week this is our first time to have it in person again. Jadi minggu depan akhirnya ada pameran pendidikan in person lagi di Surabaya dan Jakarta. Begitu. Dan University of Rochester salah satu yang akan berpartisipasi juga. Iya. Di sana itu kemarin ikut yang program Fulbright Bu, yang ke Rochester, yang visiting scholar yang 6 bulan. Oh, nice. Programnya tuh tahun ini, kemarin bulan Februari. Ya. Rochester is very nice city ya Bu. Ya, nice lagi nggak winter sih ya. Iya, kalau winter, aduh itu di situ parah. But it's very beautiful though, karena biasa kalau di upstate New York ya. Ya, and close to Canada juga di situ. Udah kemana aja Mbak di US ini, udah keliling-keliling kayak ini Bu Ambar? Untuk Education USA, usually we have yang namanya training dan juga campus visit sih almost every year ya. Jadi ya waktu diundang campus visit itulah kesempatan buat Education USA Advisor tidak juga melihat kampus-kampus di Amerika Serikat. Gitu sih biasanya Bu. Enak ya Mbak, bisa jalan-jalan. Pak Pugu juga gitu Pak. Bentar lagi. Saya senang jalan-jalan di Nusantara aja, Bu. Oh, jadi ini yang Nusantara, yang ini yang Iya, sebenarnya biasanya kami itu ada training satu kali lah setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun itu ke Amerika Serikat tuh pasti, Bu. Biasanya. Nah, tapi kalau untuk yang rutin, saya lebih seringnya jelajah 13 provinsi yang tadi disampaikan oleh Mbak Ambar. Karena kebetulan wilayah kerja kami di Konsulat Jenderal Amerika Serikat
meliputi 13 provinsi di Indonesia Timur, yang salah satunya kemarin bertemu dengan Pak Dika itu akhirnya. Bertemu dengan Pak Dika dan Bu Eni di Lombok. Nah, kita sebenarnya ingin juga Bu menjelajah di kampus-kampus yang lain supaya lebih banyak networking dengan kita. Iya. Kira-kira kapan nih Pak ke Unram lagi nih, ke Lombok lagi? Bareng Mbak Ambar. Wah, ini pertanyaan menarik, Mbak. Kapan, Mbak Ambar? Ya, semoga nanti jadwal kita bisa bareng ya. Saya personally untuk menjadwalkan ini masih range ya, Miss. Mungkin probably like spring ya, Pugu. Saya nggak tahu, tapi kan karena kalau Pugu itu jadwal-jadwal aplikasi atau pembukaan Wisely or Susi or yang lainnya kan berbeda. Kalau saya pasti mengikuti jadwal apa ya, kayak pembukaan beasiswa, kayak LPDP atau Fulbright, atau misalnya pasti mengikuti jadwal semester atau akademik kalender yang di universitas, karena kan kalau kita outreach terus uninya lagi atau univnya lagi libur semester kan nggak ada student juga gitu. Jadi hopefully probably like spring, mungkin next year, jadi awal tahun depan ya. Apalagi Fulbright tuh buka Februari ya kalau Fulbright. Betul. Jadi nanti kalau in person kami biasanya bisa mengadakan sesi khusus, tidak hanya Fulbright tapi juga sesi untuk LPDP. Jadi bisa dikumpulkan mereka yang mau apply. Jadi misalnya bikin pelatihan how to write personal statement atau study objective yang untuk Fulbright ataupun untuk LPDP misalnya seperti itu. Jadi nggak harus general information session seperti ini terus. Itu kalau dari Education USA. Kalau dari Pugu biasanya adalah yang biasanya ini Mbak, kalau open recruitment Sorry ya, saya nggak bisa senyum karena sinyalnya terlalu mahal. Kayak misalkan sebenarnya pagi ini tuh karena Oktober tanggal 20 itu penutupan program Wisely. Jadi sayang banget kalau misalkan informasi kayak gini nggak diterima di teman-teman di Unram misalkan. Nah misalkan kami ada lagi, kalau Wisely 1 tahun ada 2 kali sih Bu Dewi. Jadi ini untuk rekrutmen Oktober ini, aplikasi untuk Oktober ini untuk rekrutmen Spring 2023. Jadi nanti waktu di Spring 2023 ada rekrutmen untuk Fall 2023. Jadi itu bisa di-assist Pak Pugu yang untuk rekrutmen bisa di-assist nggak studentnya sampai ke submit aplikasi atau hanya sebatas informasi? Dari saya sih untuk pemanduan tips aja sih Bu. Seperti pada pagi hari ini nanti akan kita bagikan tipsnya untuk paling tidak bisa menembus administratif prosesnya Bu. Biasanya rata-rata itu mahasiswa itu gugur sebagian besar, tidak hanya ratusan tapi ribuan aplikan tuh gagal di proses administrasi, yaitu kurang jeli dan sebagainya. Nanti yang akan kita bagikan itu rata-rata. Tapi kalau untuk pelatihan khusus personal statement saya rasa ada di Mbak Ambar Bu Dewi. Dan itu juga menariknya di situ. Jadi kami selalu join itu karena di Education USA memang ada portofolio untuk pendampingan di personal statement ataupun di motivation letter. Karena kan memang nanti tidak ethical ya Miss, kalau misalnya Pugu sebagai panitia penyeleksi, tapi dia juga yang meng-coach untuk aplikannya, kan nggak boleh. Oh iya benar-benar. Nah, kan tidak adil juga untuk jadi ada isu tertentu nanti yang ada. Iya betul. Tapi kalau Education USA karena kita adalah general information center tentang higher education di US, tidak hanya tentang exchange saja tapi juga degree programs misalnya. Nah, kita bisa memberikan kayak tadi workshop tentang penulisan esai, bahkan ada workshop tentang mock interview, kayak gitu-gitu. Aplikasi beasiswa ataupun untuk aplikasi ke university misalnya kayak gitu. Karena biasanya nanti yang menjadi panel pertamanya saya Bu Dewi. Oh, berarti ini kita langsung panel utama ya, penentu. Salah satu pemegang voting. Iya, pertama dari Wisely itu pasti untuk di Indonesia, kemudian dibagikan yang untuk Surabaya siapa saja begitu. Nah, di Surabaya pertama kali ini saya. Nanti saya yang akhirnya masuk ke seleksi berikutnya yang di wawancara.
Dan nanti ada saya dan sebenarnya hari ini juga ada Mbak Esti mungkin, tapi secara pasif aja ada di Zoom. Itu Mbak Esti Durasanti ini supervisor saya, Bu Dewi. Jadi kalau saya Cultural Affairs Assistant, kalau Mbak Esti ini Cultural Affairs Specialist-nya. Kami berdua portofolionya di exchanges, di pertukaran. Oke. Begitu. Wah, ini komplit nih. Ini 3 menit lagi kita bisa langsung mulai. Ini juga Pak Ali sudah di sini nih, Ketua LPPM. Halo Pak Ali. Siap. Halo, selamat pagi Mbak Wi, Mas Pagi Pugu. Pak. Selamat pagi Pak Ali. Perkenalkan diri, saya Pak Ali dari UNRAM. Ya, terima kasih. Senang Mas bertemu Pugu. dengan Pak Ali walaupun baru virtual dulu ya Pak. Ya, belum virtual, bertemu langsung. nanti ya bisa nanti ke Mataram Mas ya. Amin. Ya. Sangat senang bisa ada kegiatan ini dan mudah-mudahan bisa sustainable ya ke depan. Kita terus secara periodik nanti untuk update beberapa informasi terkait dengan pertukaran pelajar, mungkin peluang-peluang beasiswa, mungkin saya ke Amerika gitu. Baik. Terima kasih. Mungkin izin mengingatkan untuk para peserta dan juga Bapak dan Ibu yang menghadiri kegiatan US Info Session hari ini untuk menyalakan kameranya sebelum kita memulai acara. Karena kegiatan akan direkam dari awal hingga akhir acara. Seperti itu. Kita akan memulai acaranya 2 menit lagi. Jadi saya mengingatkan sekali lagi untuk para peserta untuk dapat menyalakan kameranya karena kegiatan akan kami rekam dari awal hingga akhir acara. Terima kasih. Baik, kegiatan akan kita mulai ya. Baik, yang kami hormati Bapak Ketua LPPM, Bapak Muhammad Ali PhD, Ibu Siti Hilyana, selaku dosen Fakultas Pertanian, Ibu Koordinator KU Universitas Mataram, Ibu Dewi Satria Elmiana, dan juga Ibu Eni Hidayati, Education USA Advisor, Ibu Ambariski Trinugraheni, Culture Affairs Assistant at US Congen Surabaya, Bapak Pugu B. Susetio, dan tak lupa segenap peserta US Info Session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara US Info Session Graduate Study and Exchange Program in the USA pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Bapak atau Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara kita sebagai berikut.
Yang pertama adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua LPPM. Agenda kedua adalah penyampaian materi tentang Graduate Study in the USA. Agenda ketiga adalah penyampaian materi tentang Exchange Program in the USA. Agenda keempat adalah diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, para hadirin sekalian, memasuki agenda pertama, yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua LPPM kepada Bapak Muhammad Ali PhD. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Dewi Satria Elmiana, beliau adalah koordinator untuk International Office University of Mataram. Mbak Ambarizki Trinugrahani, Education USA Advisory, Mas Puguh Susetio, Cultural Affair Assistant US Kongen Surabaya, yang alhamdulillah bisa bergabung bersama kita hari ini. Ada hadir juga Bu Dr. Siti Hiliana, staf ahli rektor UNRAM, dan adik-adik mahasiswa yang memang masih ujian, mungkin akan menyusul beberapa menit menyusul, insya Allah. Jadi pertama-tama, alhamdulillah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ambar, Mas Puguh atas kesediaan waktunya untuk sharing informasi ya, terkait dengan peluang melanjutkan sekolah ataupun pertukaran mahasiswa antara Indonesia, terutama UNRAM, Universitas Mataram, dengan universitas-universitas di Amerika. Kami sudah mengidamkan kegiatan ini sudah lama, dan alhamdulillah beberapa waktu lalu Pak Dewi dapat mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka mewujudkan visi Universitas Mataram sebagai perguruan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional. Terkait dengan itu, untuk bidang pendidikan, Bapak WR1 yang disupport oleh unit pelayanan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang kebetulan saya ketuai hari ini, ingin melakukan beberapa program yang terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah dosen yang melanjutkan studi ke luar negeri. Terus yang kedua, student mobility dari mahasiswa UNRAM bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika Serikat gitu. Nah, untuk mewujudkan itu kami membuat sebuah acara yang namanya Education Imposition ya. Jadi mengungkap beberapa peluang terkait dengan pertukaran pelajar maupun studi lanjut. Nah, tadi malam juga saya sempat kontak dengan beberapa teman di Prancis, terus Inggris, Mesir ya, dan Hungaria, Rumania malah tadi Budapest tadi malam, terus dari India, dari Cina, yang mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk terus kita lakukan secara reguler. Dan harapan kami Mbak Ambar dan Mas Puguh terus memberikan perhatian khusus ke UNRAM, Mas, karena UNRAM ini berada di Indonesia Timur. Walaupun di timur, tapi dia menjadi halaman depan Indonesia untuk Australia. Nah, sehingga potret bagaimana pendidikan itu bisa dilihat juga dari keberadaan UNRAM. Sehingga UNRAM harus berpacu untuk mengejar beberapa ketinggalan yang masih belum diwujudkan saat ini. Dan terkait dengan Amerika, memang kita punya ikatan khusus ya, karena alumni kita banyak dari beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat. Misalnya Mbak Dewi, alhamdulillah baru pulang postdoc juga dari sana. Juga beberapa senior kita, Pak Dr. Rosiadi yang saat ini dosen sosiologi, mantan ketua Bapeda provinsi. NTB juga alumni Amerika, terus juga beberapa teman yang lain, dan malah ada orang UNRAM, dosen yang di Arizona State University,
Prof. Buyung, ya, beliau adalah putra Lombok Utara yang saat ini menjadi dosen di Arizona State University. Nah, sehingga beberapa waktu lalu kami menerima beberapa mahasiswa dari Arizona State University terkait dengan waste recycle ya waktu itu untuk studi maupun studi banding ke sini. Nah, ini yang kami harapkan bisa berlanjut ke depan. Pioneering hari ini ya, terus kita tingkatkan kuantitasnya untuk ke depan sehingga apa yang menjadi target kita bersama tercapai. Kami sangat mengharapkan Mas Buku, Mbak Ambar bisa offline nanti ke Mataram sehingga banyak hal yang bisa kita diskusikan. Kebetulan UNRAM saat ini pernah ya untuk menunjukkan beberapa kajian yang bisa menjadi unggulan di tingkat internasional. Nah, dari segi misalnya kekayaan alam, dari segi riset sudah kita fokuskan ke 5 fokus riset di beberapa lokus riset ya yang unik ya, yang menarik juga dan tidak hanya untuk belajar, menjadi kajian, tapi juga untuk berwisata. Mas Punggo, Mbak Ambar, kami menetapkan lokus riset pertama misalnya di Rinjani, Geopark Rinjani ya, yang sudah diakui UNESCO sebagai geopark saat ini. Itu memiliki sejarah yang panjang, bagaimana ketika terjadi letusan Gunung Samalas tahun 1257 bisa sampai menyebabkan terjadinya perubahan iklim dunia yang sampai Inggris di Eropa mengalami kegelapan waktu itu akibat dari dampak dari Gunung Samalas yang meletus waktu itu. Ini kekuatan letusannya disinyalir sampai 8 kali letusan dari Krakatau ya, 2 kali dari letusan Tambora, dahsyatnya letusannya. Dan di samping sisa dari Samalas dari gunung Rinjani yang saat ini menjadi sumber penghidupan masyarakat di Pulau Lombok karena sumber dari 90% air yang ada di Pulau Lombok itu berasal dari Rinjani, dan di bawahnya ada desa yang namanya Sembalun, itu adalah kaldera purba yang berumur sekitar 450.000 tahun, dan saat ini diidentifikasi memiliki menyimpan energi panas bumi yang luar biasa yang jika dieksplorasi katanya mampu menjadi sumber listrik untuk setengah dari masyarakat Lombok. Nah, ini beberapa hal yang unik. Di sana juga ditemukan sebuah jamur monorail namanya yang harganya sampai 1.500.000 per kilo. Ini adalah jamur termahal di dunia. Nah, ini teman-teman peneliti sedang mengeksplorasi itu. Nah, juga ditemukan 185 spesies tanaman obat yang tidak ada di tempat lain. Ini beberapa keunikan yang saat ini terus dikaji oleh teman-teman untuk melakukan riset. Nah, bergeser ke lokus kedua yaitu lokus Mandalika yang saat ini lagi naik daun. Semua kita tahu perhatian dunia menuju ke sana. Ini juga adalah langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang kekayaan biotanya luar biasa, dari padang lamun, rumput laut, dan termasuk ikan. Bergeser ke timur ke lokus Lombok Selat Alas Hijau. Di sana ada arus bawah laut yang sangat deras, nomor 2 terderas di Indonesia, sehingga beberapa waktu lalu teman-teman dari Italia melakukan kajian untuk menempatkannya sebagai sumber listrik. Nah, bergeser ke timur di Pulau Sumbawa ada lokus yang kami namakan sebagai Samota, yaitu singkatan dari beberapa pulau, yaitu Saleh, Muyo, dan Tambora. Nah, Muyo ini sebuah pulau yang sangat indah yang menjadi penutup dari Teluk Saleh. Nah, sehingga menyebabkan kawasan ini seperti akuarium dunia yang sangat unik dan menjadi sangat menarik bagi wisatawan luar negeri, sehingga Lady Day kisahnya sampai menginap di Pulau Moyo. Nah, ke timur Lhasa Kosa kami sebut itu Lambu, kawasan Lambu, Komodo dan Sangiang dan sapi. Ini kita tahu Komodo juga binatang purba yang
menjadi perhatian dunia. Ini beberapa hal yang mungkin ringkas saya sampaikan, beberapa unikan dari 5 lokus yang bisa dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa luar untuk belajar UNRAM, termasuk juga untuk meneliti. Saya tidak ingin menghabiskan waktu banyak, mohon maaf Mas Pugu, Mbak Ambar, kami sangat mengharapkan berbagai masukan informasi dari Mbak Ambar dan Mas Pugu terkait dengan berbagai peluang-peluang pertukaran pelajar ke Amerika dan untuk melanjutkan studi. Terima kasih Mbak Laili dari International Office UNRAM dan Mbak Wi, Mbak Na dan semua rekan-rekan saya kehadirannya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Salam hormat Pak Rektor. Beliau saat ini sedang berkunjung ke Italia dalam rangka untuk bekerja sama juga, sehingga beliau menyampaikan pesan salam untuk kedua narasumber yang luar biasa hari ini. Beliau sangat senang. Mudah-mudahan beliau berharap supaya ini berlanjut terus untuk secara rutin kita adakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih banyak Pak Ali atas pemaparannya. Baik Bapak dan Ibu, kita berlanjut ke acara berikutnya, yakni penyampaian materi terkait Graduate Study in the USA dan Exchange Program in the USA yang akan disampaikan oleh Ibu Ambariski Trinugraheni dan Bapak Pugu B. Susetio. Tapi sebelum itu saya persilakan Ibu Dewi Satria Elmiana selaku moderator pada sesi ini untuk mengambil alih acara. Kepada Ibu Dewi Elmiana, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Leli, terima kasih Pak Ali selaku Ketua LPPM sudah memberikan sambutan yang sangat menarik terkait histori dari Pulau Lombok yang nanti akan lebih menarik untuk Pak Pugu dan Mbak Ambar untuk datang berkunjung. Promosi sekalian Pak Ali ya. Promosi sekalian. Oke, terima kasih Bapak. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu saya akan menjadi moderator untuk sesi yang akan disampaikan oleh Ibu Ambariski Trinugraheni selaku Education USA Advisor yang akan nantinya membawakan materi atau beberapa informasi terkait graduate study in USA. Bagi teman-teman di sini yang ingin bergabung, misalnya untuk kegiatan studi lanjut ke USA, ke Amerika lebih tepatnya, dan juga study exchange, nanti akan dibahas oleh kedua narasumber di kegiatan hari ini. Untuk skema kegiatan ini, acara hari ini, yaitu teman-teman semuanya, adik-adik sekalian, dan juga teman-teman, karena ini partisipannya ada dari mahasiswa, Pak Pugu dan Mbak Ambar, ada juga dosen, dan ada juga beberapa senior seperti Pak Ali dan Bu Nana di sini, sehingga diharapkan informasi akan tersebar itu luas, tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga dosen, karena dosen-dosen di UNRAM juga banyak yang tertarik untuk studi lanjut ke USA. Untuk peserta kegiatan hari ini, jika memiliki pertanyaan, nanti silahkan bisa chat di chat box, bisa diketik pertanyaannya, ataupun langsung nanti klik reaction, tanda raise hand. Saya akan berikan waktu 15-20 menit maksimum kepada Ibu Ambar, begitupun dengan Pak Pugu. Nanti selesai sesi Ibu Ambar, kita bisa buka sesi Q&A, atau apakah di blend dulu, lanjut berdua, kemudian Q&A, seperti apa Ibu Ambar dan Pak Pugu? Untuk lebih memaksimalkan acara? Kami biasanya Q&A di akhir saja ya, Puguh ya, seperti biasa. Oke, baik. Kalau begitu nanti akan dimulai oleh Ibu Ambar terlebih dahulu, kemudian Pak Pugu, dan kita akan buka sesi Q&A setelah itu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ibu Ambariski Trinugraheni selaku Education USA Advisor untuk menyampaikan materi. Dipersilahkan Ibu Eni. Ibu Eni, Ibu Ambar. Oke, iya, terima kasih kepada Universitas Mataram for having Education USA. Terima kasih kepada moderator hari ini Ibu Dewi. So should I start my screen sharing ya? Oke. Semoga sudah terlihat. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari UNRAM yang sudah bergabung secara virtual. Hopefully we can
in-person visit the Universitas Mataram in a near future begitu ya, karena memang sudah lama sekali juga tidak kembali ke Mataram untuk outreach Education USA. Tapi apa itu Education USA? Apa Education USA advisor seperti saya lakukan? How we can help potential students yang ingin melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Oke, jadi misi utama dari Education USA adalah to promote higher education in the US. Jadi tugas utama kami memang adalah mungkin peserta yang ini bisa di-mute terlebih dahulu ya biar suaranya nggak ikut masuk. Oke, terima kasih. Education USA misi utamanya adalah untuk mempromosikan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Jadi pendidikan tinggi itu macam-macam, ada yang degree atau bergelar, yaitu yang ingin melanjutkan S1, S2, atau S3 di Amerika Serikat, ataupun non-degree. Non-degree artinya tidak bergelar. Jadi memberikan informasi tentang opportunities, exchange programs, exchange academics or scholars, baik yang funded by US government atau pun by Indonesian government. Jadi kayak seperti LPDP ataupun IISMA mungkin ya. What are our services though? Apa sih services dari Education USA yang bisa dapatkan oleh calon mahasiswa or potential students from Indonesia? Jadi services kita supaya gampang, we have what we call 5 steps to US study. Jadi dibagi menjadi 5 langkah. I think you are coming to this virtual info session is part of the first step. Datang ke info session seperti ini adalah bagian dari step pertama. Dan menurut saya the first step is very crucial, yaitu research your options. Oh, kenapa harus dicari dulu opsinya? Karena pilihannya sebenarnya banyak. Mana pertukaran mahasiswa yang ingin saya apply? Mana pertukaran academics atau scholar atau research collaboration yang ingin saya apply? Kemudian di universitas mana di Amerika Serikat? Apa itu semuanya sangat penting dan bisa dilakukan mulai dari sekarang. Apalagi kalau ingin program bergelar S2 atau S3 di Amerika. Saya mau mengambil jurusan apa? Saya ingin mengambil di universitas mana di Amerika Serikat. Kalau ciri-ciri first step yang berhasil adalah kalau Anda ditanya, why do you choose this major or this university, itu jawabannya spesifik, tidak hanya jawaban umum atau vague answer. For example, kenapa mau mengambil jurusan ini tadi Miss Dewi sempat pergi ke University of Rochester ya, ke University of Rochester. Wah, jadi ada, karena di sana ada pusat studi tentang, nah, sesuai dengan bidang saya, misalnya di sana ada profesor ini yang research-nya sesuai dengan yang saya akan lakukan. Oh, di sana ada sebuah asosiasi. Oh, di sana ada, things like that. Atau, karena silabus atau kurikulum dari program atau jurusan ini di Universitas X itu dia ada mata kuliah pilihan ini. Nah, itu menandakan bahwa you are successful doing the first step. Second step, finance your studies. Baru dicari fundingnya dari mana, beasiswanya dari mana. Kenapa mencari funding bukan first step? Karena apalagi untuk yang sekarang ya, there are so many available funding for Indonesian student to study in the US, baik itu degree ataupun non-degree. Pilihannya udah banyak sekarang. Jadi tidak seperti zaman saya dulu ya, yang sangat terbatas. Now, Indonesian government have LPDP yang mau S2 dan S3, atau research juga bisa ada di LPDP. Pemerintah Amerika Serikat lewat beasiswa Fulbright sudah hampir 80 tahun di Indonesia memberikan
pembiayaan untuk studi degree ataupun non-degree di Amerika Serikat dengan berbagai macam program. Pertukaran mahasiswa untuk teman-teman S1 yang ingin pertukaran mahasiswa di Amerika Serikat, dulu mungkin sangat terbatas ya, hanya ada satu program di bawah Fulbright yaitu Global Undergraduate Exchange Program. Tapi sekarang dengan adanya IISMA dari Kemdikbudristek, nah tiap tahun ada hampir 1.000 mahasiswa yang bisa kuliah di luar negeri under this scheme. Jadi sayang sekali kalau misalnya tidak ada mahasiswa UNRAM yang bisa kuliah atau exchange student lewat IISMA di Amerika Serikat ya, gitu. The third step, complete your application. Baru setelah itu kita lihat what are the requirements. Tiap pemberi beasiswa, tiap program beasiswa ataupun universitas akan memiliki masing-masing persyaratan. Jadi harus dibaca dengan benar. What are the TOEFL or IELTS score that I need? What the academic transcripts that I need to submit? Are there any documents that I need to submit apart from academic transcripts? Apakah harus menulis essay atau personal statement kita sebutnya, begitu. The fourth and the fifth steps are very easy. Begitu sudah diterima di program, kemudian mempersiapkan diri untuk apply visa dan persiapan keberangkatan. Biasanya Education USA setiap tahun akan mengadakan juga yang namanya pre-departure orientation, jadi orientasi persiapan keberangkatan. Kita biasanya juga bekerja sama dengan LPDP Awardee, jadi kita kumpulkan semua yang akan berangkat ke Amerika untuk mendapatkan orientasi keberangkatan, bahkan sampai packing. Nah, misalnya apa yang boleh dan tidak boleh dibawa, jangan sampai nanti ketahan di imigrasi gitu ya. Kita juga menghadirkan profesor dari US University biasanya sehingga dia bisa bercerita what are the academic preparation or academic expectations kalau di Amerika Serikat. Ke classroom culture-nya seperti apa? Bagaimana hubungan antara dosen, profesor dan mahasiswa kalau di Amerika. Nah, jadi kita mengcover begitu banyak tema kalau di pre-departure orientation. Bahkan kadang-kadang ada tema tentang finance atau how to manage your money ya waktu di US gitu. Student card itu bisa dipakai dapat diskon di mana saja. Kita undang juga biasanya current student untuk bercerita tentang their student life in the US during our pre-departure orientation. Oke, next. Tapi kenapa harus memilih Amerika Serikat? Kenapa harus jauh-jauh memilih pergi ke Amerika? Apalagi seperti kita tahu tadi ya di welcoming speech dari Pak Ali bahwa kalau di Indonesia Timur itu nggak bisa dipungkiri kebanyakan masih berkiblat ke Australia gitu ya. Mereka juga banyak memberikan program beasiswa. But why the US can be option 2 for studying abroad? Yang pertama, the US still the number 1 international atau study abroad destination. Ada hampir 1 juta mahasiswa asing di Amerika Serikat. Bagaimana dari Indonesia sendiri? Currently, we have around 7,500 atau 7.500 mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat yang belajar dengan berbagai macam level dan bidang ya. Ada yang lagi S1, S2, S3, lagi pertukaran mahasiswa juga. Jadi macam-macam. Hopefully, we can see some UNRAM students or academics di statistik tersebut. The next one, US higher education institutions atau kayak universities and colleges always dominate the world ranking. Ranking itu adalah lembaga swasta. Jadi macam-macam. Tapi kalau kita lihat salah satu contohnya ini yang saya tulis adalah dari Times Higher Education. Tapi ada QS, ada pemberi ranking atau lembaga ranking yang lainnya. Hampir 10 besarnya kebanyakan adalah universitas dari Amerika Serikat.
kepercayaan terhadap kualitas pendidikan di Amerika Serikat juga terlihat dari kalau misalnya dari pemerintah Indonesia, contohnya untuk perguruan tinggi utama dunia, kalau di LPDP hanya ada 15 university approved. 13-nya adalah Universitas Amerika Serikat yang ada di daftar LPDP. Jadi you can see from that how the Indonesian government believe in the quality of US higher education. Nah, option. Nah, jadi we always encourage students untuk look beyond the brands, untuk melihat di luar nama-nama populernya, hanya dari mereknya saja. Misalnya, probably sebelumnya tidak tahu kalau ada University of Rochester, tapi setelah Ibu Dewi pergi, dan bisa melihat University of Rochester sendiri, ini universitas yang sangat bagus, pusat studi dan didukung oleh fasilitas yang sangat-sangat bagus, tapi mungkin kita tidak pernah mengenal bahwa ada University of Rochester, gitu. Saya sendiri misalnya tadi ada juga yang disebut Arizona State. So I spent 1 year at Arizona State sebagai asisten dosen mengajar bahasa Indonesia. Mungkin sebelumnya kita tidak tahu bahwa ada universitas yang bernama Arizona State University di Amerika Serikat. So there are so many options, so many majors, dan enaknya kalau di Amerika Serikat itu juga fleksibel. Even you can create your own program. These are some of the exchange or funding programs, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Amerika Serikat yang bisa di-apply oleh mahasiswa Indonesia. Saya tidak akan go into technical detail untuk persyaratannya karena ini adalah bagian dari PR masing-masing student ya, ataupun mereka yang mau apply. TOEFL-nya berapa, karena semuanya bisa dilihat di website. Tapi what Education USA Advisor can do, apa yang bisa dilakukan untuk membantu student ini adalah memberikan konsultasi. Memang saya tidak ada di Mataram setiap hari ya, but we can use technology because we also offer virtual consultation, one-on-one. Mulai dari major universities choices, mulai dari review application for your scholarship or even to the universities, mulai dari proofreading, jadi memberikan feedback, diskusi untuk penulisan essay dan personal statement-nya. Jadi kita biasanya bekerja sama dengan international office di universitas untuk memberikan coaching penulisan personal statement atau study objective. Ada application review dan juga informasi tentang visa. Begitu. This is my email address. Jadi bisa juga email untuk janjian nanti yang mau konsultasi, yang misalnya mau tanya tentang essay, sudah siap dengan draftnya, bisa email saya untuk kita bisa janjian either Zoom atau virtual platform yang lain untuk mendapatkan konsultasi tentang aplikasi, essay, dan yang lainnya. Oke, so thank you very much. Saya mau memberikan kesempatan kepada rekan saya Pugu untuk bisa memberikan informasi tentang pertukaran pemuda ya di Amerika Serikat. Terima kasih. Let me stop share first. Terima kasih Mbak Ambar. Ini Bu Dewi masuk dulu atau saya langsung melanjutkan dari Mbak Ambar? Silahkan Pak Pugu bisa langsung melanjutkan. Baik. Terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ali, Bu Dewi, dan semua sivitas akademika di Universitas Mataram. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa hadir secara virtual. Mungkin nanti akan secara in person suatu saat nanti. Bersama rekan-rekan semua di acara pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Ambar Rizky yang selalu bersama saya untuk berbagi informasi tentang program-program menarik dari pemerintah
pemerintah Amerika Serikat. Pada pagi hari ini selain saya, sebenarnya ada juga Mbak Esti Durasanti yang juga hadir secara pasif mungkin di Zoom ini. Dari kami berdua dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat Surabaya, kami dari Humas Public Affairs Section, dan memang salah satu tugas tanggung jawab kami adalah memberikan informasi tentang program-program pertukaran, baik dari sebenarnya level dari mulai dari level SMA hingga perguruan tinggi, dan juga ada beberapa kesempatan untuk pengajar, baik guru maupun dosen di wilayah kerja kami di 13 provinsi di Indonesia Timur. Pada pagi hari ini saya secara khusus akan berbagi informasi tentang program SUSI dan juga program YCE yang dalam waktu dekat akan sudah ditutup pendaftarannya dan juga mungkin akan dibuka pendaftaran. Oke, yang pertama saya akan berbicara mengenai secara garis besar bahwa program pertukaran di Amerika Serikat ini sudah berlangsung sangat lama dan juga dinikmati di banyak negara di dunia, kurang lebih 160 negara. Dan beasiswa ini diselenggarakan melalui Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atau disebut dengan Department of State. Meliputi banyak sekali kelompok, mulai dari pemuda, kemudian akademisi, juga bisa meliputi atlet, hingga artis. Dan kebetulan untuk beberapa program pertukaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, kami di Konjen Amerika Serikat di Surabaya memiliki tanggung jawab khusus untuk menjadi penyelenggara, salah satu bagian dari penyelenggaraan program pertukaran tersebut. Sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ambar, salah satu alasan mengapa rekan-rekan semua pada pagi hari ini perlu setidaknya mencoba untuk pergi ke Amerika Serikat dengan berbagai kesempatan, mulai dari kesempatan belajar maupun kesempatan program pertukaran, karena saya boleh bilang berbeda dengan beberapa program yang lain. Salah satunya adalah sifat dari program pertukaran yang lebih ke practical dan engaging. Dari beberapa program yang kami kelola begitu, kebanyakan selain peserta dari program pertukaran duduk dan kemudian menikmati perkuliahan di kampus di Amerika Serikat, mereka juga berkesempatan untuk bertemu para stakeholders ataupun organisasi-organisasi terkait yang sangat berhubungan erat dengan topik-topik yang menjadi topik utama program pertukaran tersebut. Sebagai contoh, misalkan di salah satu topik SUSI, yaitu Education for the Future of Work, peserta yang terpilih begitu mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke industri di Amerika Serikat selama program pertukaran berlangsung. Jadi selain sit-in mendapatkan perkuliahan di kampus, mereka juga bertemu dengan para praktisi di luar dan juga bahkan berkunjung ke industri-industri di Amerika Serikat yang kita ketahui bersama banyak sekali industri teknologi ataupun industri yang lain yang berkembang di Amerika Serikat. Berikutnya adalah kesempatan pengembangan kepemimpinan, di mana mulai dari awal seleksi yang dilakukan, salah satu syarat yang tidak terlihat begitu ya, yang tapi sebenarnya banyak sekali terjadi, applicants yang terpilih rata-rata memiliki setidaknya dasar-dasar kepemimpinan yang harus dimiliki. Salah satunya misalkan dari kemampuan berorganisasi di kampus ataupun di luar kampus. Nah, ketika nanti ini mereka terpilih menjadi peserta program pertukaran, selesai dari program, mereka sangat diminta oleh masing-masing program pertukaran untuk mengembangkan apa yang sudah mereka pelajari saat berada di Amerika Serikat untuk dinikmati oleh setidaknya komunitas terkecil yang
di mana tempat para peserta tersebut berasal. Sehingga apa yang diharapkan dari program pertukaran ini yaitu dampak langsung dari hubungan orang ke orang, mulai dari Amerika Serikat dan juga Indonesia, dapat langsung dirasakan dan mempererat hubungan antar kedua negara. Saya tidak akan berbicara banyak mengenai top rank universities karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ambar. Lalu untuk fully funded, yang jelas dari semua program pertukaran yang kami selenggarakan, semua programnya sudah dibiayai oleh pemerintah luar negeri Amerika Serikat, termasuk biaya transportasi dan juga saat di sana mendapatkan, ya sudah tidak usah bingung lah untuk istilahnya gitu, makan dan sebagainya. Lalu untuk alumni networking ini yang menarik, semua peserta yang sukses menyelesaikan programnya, kemudian pulang ke Indonesia, akan menjadi anggota dari jejaring alumni program pertukaran Amerika Serikat di program apapun, setiap program apapun. Nah ini salah satu kesempatan menariknya adalah di setiap tahunnya kantor alumni selalu punya banyak program yang salah satunya adalah program dana hibah. Jadi alumni yang salah satu alumni yang sudah terpilih begitu punya kesempatan untuk berkompetisi dengan alumni yang lain untuk menyelenggarakan suatu proyek melalui program dana hibah tersebut. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai SUSI untuk students, di mana menariknya tahun ini sudah mulai in person lagi, sehingga jika nanti tahun depan dibuka programnya yang biasanya seleksinya adalah akhir tahun ini, kami sangat berharap nanti siapa tahu ada salah satu perwakilan dari mahasiswa UNRAM, karena untuk student leaders ini program SUS-nya ditujukan untuk para mahasiswa yang usianya masih 18 hingga 25 tahun. Programnya berlangsung sekitar 5 hingga 6 minggu dengan 2 topik utamanya yaitu religious pluralism dan education and the future of work. Biasanya mahasiswa itu bertanya apakah saya harus memiliki latar belakang khusus begitu ya dengan 2 topik yang menjadi topik utama dari SUSI ini. Jawabannya adalah tidak, karena banyak dari teman-teman yang terpilih di SUSI ini, misalkan yang ini ada foto pada layar, ini ada salah satu alumni dari Lombok, dari Universitas Nahdlatul Ulama sepertinya. Dia latar belakangnya pendidikannya sastra Inggris, sementara di sebelah kirinya itu dari Universitas Katolik Widya Mandala, latar belakang studinya filsafat. Ya, jadi tidak serta-merta latar belakang pendidikannya sangat menentukan untuk menjadi persyaratan utama dalam topik ini. Tetapi rata-rata dari mereka memiliki interest, memiliki proyek yang sangat berhubungan dengan topik yang ditawarkan di sini. Yang berikutnya yang menjadi sebenarnya intensi khusus saya pada pagi hari ini karena sebentar lagi akan ditutup. Saya sangat berharap teman-teman di UNRAM bisa mengunjungi websitenya setelah selesai info session ini dan kemudian melakukan proses-proses berikutnya karena program pertukaran YSEALI ini untuk intake Spring 2023 akan ditutup bulan ini, bulan Oktober tanggal 20 Oktober atau 21 Oktober. Sehingga saya sangat berharap teman-teman bisa bergabung di YSEALI Academic Fellowship karena ada banyak subprogram dari YSEALI itu sendiri dengan topiknya yang dibuka untuk intake ke depan ini meliputi civic engagement, economic empowerment and social entrepreneurship, dan environmental issues untuk topik yang akan dibuka Spring 2023. Sekali lagi hampir sama dengan SUSI, beberapa applicants yang diterima juga latar belakangnya tidak harus yang kemudian sangat spesifik sesuai dengan topik ini ya. Karena misalkan yang kapan hari berangkat itu, beberapa hari berangkat itu, dia seorang dokter gigi, tapi dia diterima di topiknya social entrepreneurship. Nah, jadi yang sekali lagi
menjadi patokan begitu bagaimana aktivitas, interest dan juga experience yang dimiliki oleh applicants yang akan bisa menentukan atau berbuat banyak di proses seleksinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu subprogram Wisely adalah Wisely Academic Fellowship, di mana program ini ditujukan untuk para mahasiswa dari usianya yang 18 hingga 25 tahun. Bahkan untuk yang baru lulus pun masih boleh. Kalau bedanya adalah ketika nanti sudah bekerja, nah harus kesempatan yang bisa dinikmati begitu masuk di subprogram yang kedua, yaitu Wisely Professional Fellowship. Jadi perbedaannya akademik dan profesional adalah akademik yang masih studi atau baru lulus, tapi kalau sudah bekerja masuk di Wisely Professional Fellowship dengan rentang usia 25 hingga 35 tahun. Sementara untuk regional workshop dan juga Seeds for the Future sama 18 untuk 35 tahun, lebih luas. Tetapi eksekusi programnya atau pelaksanaan programnya tidak di Amerika Serikat, tetapi di Asia Tenggara. Dan juga termasuk di Wisely Academy. Salah satu contohnya adalah program yang dieksekusi di Fulbright University of Vietnam. Nah, ini program ini, semua subprogram ini, informasinya bisa rekan-rekan semua dapatkan. Dan pertama, mengunjungi websitenya, mengunjungi website dari Wisely, dan kemudian jangan ragu-ragu untuk mendaftar sebagai anggota Wisely. Karena dengan menjadi anggota Wisely, nanti semua informasi itu akan diberikan langsung melalui email. Sehingga bahkan kadang-kadang nanti misalkan belum siap untuk rekrutmen Oktober ini, mau rekrutmen tahun depan begitu, tanpa saya harus informasi satu-satu, jika teman-teman menjadi anggotanya akan mendapatkan informasi dari saya. Oke. Ya, ini informasi terbarunya, deadline-nya 21 Oktober. Semoga teman-teman tidak melewatkan pendaftarannya dan mencermati semua persyaratan dengan baik untuk masuk di program Wisely Academic Fellowship ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, usianya rentangnya 18 hingga 25, dan yang program itu sendiri mencakup sebuah program intensif di mana banyak ilmu-ilmu baru yang dibagikan di kampus. Jadi ketika nanti diterima ada program sit-in juga, kemudian workshop juga, dan lebih ada leadership-nya karena bersamaan dengan para peserta yang lain dari Asia Tenggara. Jangan lupa untuk mengunjungi website ini dan mendaftarkan sebagai anggotanya. Sebagai penutup dari kami, untuk tips yang menarik sekali, karena salah satu hal yang kadang-kadang bisa jadi memudahkan saya, tapi kadang-kadang juga saya berpikir kenapa kok tidak banyak memenuhi syarat ini. Jadi saya sangat berharap rekan-rekan bisa untuk secara aktif mencari informasi tentang program Wisely ini, ataupun program SUSI, ataupun program pertukaran pada umumnya, sehingga setelah mencari informasi dan bahkan ini cerita-cerita sukses alumni, mereka mencoba untuk menghubungi alumni Wisely-nya. Jadi, gimana ya Kak tipsnya untuk diterima, misalkan seperti itu. Kemarin ceritanya bagaimana dan sebagainya. Karena kemarin ada salah satu peserta yang kemudian memposting bagaimana pengalaman dia untuk bisa diterima dengan ya mencari informasi yang banyak, kemudian menyiapkan diri dengan baik, bergabung dengan kayak seperti komunitas begitu dengan alumni Wisely, padahal dia belum alumni tapi semacam perkumpulan begitu. Lalu membaca dan mengikuti instruksinya dengan baik. Dan ini yang menarik, seperti yang biasanya juga disampaikan oleh Mbak Ambar, banyak peserta itu gagal menulis personal statement atau motivation letter bukan karena isinya yang kurang bagus, tapi tidak mematuhi instruksinya. Misalkan diminta untuk menuliskan 200 kata, tapi ditulis 100 kata, katakan. Ditulis juga 300 kata, jadi tidak pada porsinya. Bisa juga diminta menulis dalam bahasa Inggris, ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi hal seperti ini yang sangat membuat kami sebagai panitia penyelenggara, ini gampang sekali untuk ya sudahlah kita memberikan kesempatan untuk yang lain. Nah, setelah
setelah membaca dan mengikuti instruksi dengan baik, jangan lupa untuk segera untuk mengirimkan aplikasinya, jangan ditunda-tunda. Kemudian jika semuanya berhasil disiapkan dengan baik, rekan-rekan akan masuk di sesi berikutnya, yaitu sesi interview, dan di mana saya sangat berharap dipersiapkan dengan baik, karena di sesi interview inilah apa yang sudah dituliskan di seleksi administrasi harus bisa meyakinkan para panelis. Kadang-kadang banyak dari applicants itu menulisnya luar biasa bagus, tetapi saat interview confidence-nya langsung hilang. Nah, ini yang sesuatu yang sangat sebenarnya bisa dilatih, bisa dicermati bagaimana kekurangannya, tetapi sebagai yang sering mewawancarai, kami senantiasa mengapresiasi semua peserta yang sudah bisa masuk di tahap interview. Karena apa? Setidaknya hasil apapun, diterima ataupun tidak diterima, sudah melalui banyak tahap untuk berada di sana. Sehingga misalkan jika gagal, dievaluasi kembali kegagalannya. Jika berhasil, juga masih belum at the end of the day, ya, masih belum final juga. Karena jika misalkan berhasil, ada banyak faktor sekali di sebuah pemberangkatan program, mulai dari semoga tidak ada pandemi lagi, ya. Biasanya ini semua sudah ready termasuk visa, ternyata ada pandemi lagi. Kita juga nggak ada yang tahu. Kemudian kesehatan senantiasa semoga tetap dijaga dengan baik. Dan sebelum semuanya itu juga pasti kan nanti ada visa yang tadi juga disebutkan sedikit oleh Mbak Ambar, di mana semua proses program ini pasti ada satu hal yang harus juga dipenuhi, yaitu visa, karena setelah visanya diterima, approve begitu, baru kita aman, ya, langkah aman, karena berarti memang Amerika Serikat sudah bisa menerima kita ketika kita berada di imigrasi di sana. Sehingga jika semuanya itu sudah disiapkan dengan baik dan lancar semuanya, semoga siap untuk menimba ilmu, kemudian berbagi, tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tapi berbagi dan juga menjadi duta dari keluarga, duta dari masyarakat, kampus, hingga bangsa Indonesia. Oke. Jangan lupa untuk tetap keep in touch dengan Konjen AS Surabaya. Kami juga ada platform, yaitu My Amerika Surabaya, di mana banyak sekali event-event baik akademik maupun non-akademik yang bisa dinikmati untuk kita bersama menjadi lebih dekat. Nah, saya sangat berharap rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk mengikuti Instagram kami di @YesKonjenSurabaya atau @MyAmerikaSurabaya, juga mengikuti Facebook ataupun Twitter, juga YouTube. Dan jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas dan kemudian kami bisa menjawab, bisa untuk drop email di passurabaya@state.gov. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya menunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan biasanya kan ini menarik juga. Saya sangat berharap ada beberapa rekan yang bertanya, karena kami akan mencoba mengirimkan souvenir ke UNRAM bagi para penanya terbaik. Begitu yang bisa saya sampaikan, Bu Dewi, dan terima kasih. Terima kasih Pak Puguh. Beliau adalah Konjen Cultural Affairs Assistant untuk wilayah Surabaya. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jika ingin bertanya terkait program yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ambar maupun Mas Puguh tadi. Menarik sekali yang YSILI ini, ya Pak Puguh. Silahkan teman-teman bisa di chat box dituliskan pertanyaan, atau bisa raise hand, atau bisa langsung directly bertanya terkait program. Atau sambil menunggu ini saya saja bertanya Pak Puguh. Ini silakan, saya kalau jadi moderator biasanya suka nanya duluan. Atau silahkan peserta. Itulah privilege menjadi moderator, ya, Bu Dewi. Silakan, Bu Dewi. Silakan. Menanya terlebih dahulu. Pak Puguh, yang program YSILI ini apakah dia part of Aminef atau berbeda? Fulbright. Karena kan di sini ada beberapa alumni Fulbright maupun Aminef. Kalau misalnya mereka mau coba daftar YSILI, apakah bisa?
atau bagaimana? Karena kan biasa kalau Fulbright itu kami dikasih kesempatan untuk kembali lagi ke US setelah 2 tahun kalau nggak salah dari program selesai, baru boleh lagi kembali ke US. Nah untuk YSEALI ini apakah merupakan part of Aminef atau Fulbright atau bagaimana ya Pak Pugu? Ya baik, secara organisasi begitu penyelenggaranya berbeda-beda ya Bu Dewi ya. Jadi tidak sama karena kalau di YSEALI ini kan langsung dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui pos yang ada di Indonesia, yaitu ada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan juga Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Jadi itu perbedaannya Bu Dewi. Sehingga, tapi kalau untuk visanya, kenapa itu berlaku sama? Untuk visanya tadi yang disebutkan itu sama. Sehingga nanti misalkan lolos di program YSEALI juga akan mendapatkan visa J1 yang juga setelah diterima baru bisa 2 tahun lagi untuk apply for another J1. Ya, jadi yang sudah dapat Fulbright belum boleh nih daftar YSEALI Pak Pugu. Kalau untuk mendaftar sih ya boleh-boleh saja. Boleh ya. Visanya nanti gimana Pak kalau visanya? Visanya yang jelas kan seperti tadi yang saya sampaikan ya Bu, kalau misalkan 2 tahun baru boleh apply lagi kan. Jadi misalkan kalau saya ya Bu ya, kalau sudah Fulbright-nya apa dulu nih, kalau sudah S2 begitu, kalau YSEALI-nya ini kan terpautnya ada usia 25 hingga 35 yang untuk profesional. Nah, begitu kalau untuk pergi ke Amerika Serikat kan ini. Nah, berarti jika misalkan mau ke sana ya setelah J1-nya habis 2 tahun Bu, baru apply lagi untuk profesionalnya. Oh gitu, iya. Nah itu dia nih, silahkan yang ingin bertanya terkait program YSEALI, karena ini saya lihat deadline-nya 21 Oktober ya Mas Puguh ya. Betul. Ya, silahkan yang ingin bertanya atau yang mau studi lanjut, silahkan bertanya ke Bu Ambar. Kalau yang mau studi lanjut, mau ke USA, ke Amerika, silahkan untuk ditanyakan. Oh, ini ada yang bertanya dari Nabila Al-Adawiyah. Mohon bertanya, Bapak Ibu, syarat daftar menjadi anggota YSEALI, apakah harus syarat TOEFL, IBT, ITP, bahkan IELTS? Ini Mas Puguh. Dan berapa standar skornya? Nah, selalu English proficiency yang ditanyakan. Lanjut juga ya, ada dua Pak sekalian atau gimana? Ada lagi satu nih Pak, ada poin poin utama yang paling diperhatikan untuk bisa lolos YSEALI. Nah, ini YSEALI yang menarik nih. Silahkan Mas Puguh untuk direspon pertanyaannya. Terima kasih sekali Bu Dewi. Ini pertanyaan dari adik Nabila ya. Untuk mendaftar menjadi anggota YSEALI, mendaftar saja, tidak perlu syarat untuk TOEFL-nya untuk mendaftar. Jadi mendaftarnya ini sistemnya hampir kayak sosial media loh. Sangat mudah, gratis. Ya tinggal verifikasi email kan biasanya seperti itu ya. Sangat mudah, hampir sama seperti sosial media. Tidak ada sulit sama sekali. Tetapi ketika nanti untuk program YSEALI-nya, kami pun juga tidak ada, sekaligus menjawab ya, tidak ada skor khusus. Tapi yang penting ada misalkan surat bukti profisiensi bahasa Inggris. Nah, ini bisa misalkan mencantumkan dari ITP, bisa juga mencantumkan misalkan UNRAM ada semacam profisiensi Inggris yang untuk masuk ataupun untuk lulus juga bisa. Oh, boleh yang itu Pak? Boleh Bu, boleh. Profisiensi Bagus bahasa ini Inggrisnya boleh informasi. kok Bu. Boleh, yang penting profisiensi bahasa Inggrisnya ada. Biasanya seperti Tidak itu. harus ITP ya Pak, tidak harus terstandar itu. Tidak harus. Jadi ya boleh untuk itu bisa, untuk ITP tadi bisa. TOEFL, IBT, wah, luar biasa, malah lebih canggih lagi, berarti malah bisa begitu. Intinya tidak ada untuk khususnya di sana. Tapi yang jelas jika ada profisiensi bahasa Inggris boleh dicantumkan. Oke. Untuk Ada pertanyaan lagi berikutnya, nih. yang poin utama diperhatikan untuk bisa lolos. Ya, ini menarik nih. Biasanya sebagai yang sering ini ya bertemu dengan para applicants begitu. Yang pertama sih pengalaman ya. Pengalaman ini sangat menentukan. Misalkan pengalaman sebagai, kan ini kita mencari young Southeast Asia leaders, yang berarti pemimpin muda. Berarti faktor utamanya selain excellence dalam akademik, tapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang bagus.
dari organisasi yang sudah pernah diikuti, dan juga kepemimpinan ini menarik ya Bu ya, karena kadang-kadang hanya jangan sampai jatuh pada oh berarti jabatannya ketua begitu ya. Tidak sih, kepemimpinan di sini tuh bisa berarti luas, yang salah satunya mengetahui dengan jelas apa perannya dalam sebuah aktivitas kegiatan, mulai dari organisasi hingga proyek yang pernah diikuti. Memang sebagian besar yang pernah diterima mereka itu ada semacam aktivitas di luar kampus yang sangat berkaitan dengan topiknya, seperti topik pemberdayaan masyarakat, topik social entrepreneurship, juga topik tentang isu-isu lingkungan. Memang seperti itu yang rata-rata memiliki pembeda dengan yang lain. Sebenarnya yang menjadi pembeda itu memang saat kita bertanya tentang pengalamannya. Jadi kalau hanya yang berkutat pada organisasi yang masih terlalu kecil ya mengetahui, tapi oh ternyata pengalamannya jika dibandingkan dengan yang sudah di luar kampusnya ini ataupun di dalam kampus sendiri juga bisa, tetapi berkaitan dengan topiknya ini sangat mengetahui. Ini yang kayak misalkan, wow, ini dia punya something different from the other applicants. Itu yang menjadi jawaban dari poin utama tadi yang perlu diperhatikan. Oke, baik, terima kasih Pak Pugu. Lanjut, ini ada pertanyaan untuk Mbak Ambar dari Pak Andra. Ini beliau memang sangat ingin lanjut studi di US. Mbak Ambar, silahkan dibimbing ini Pak Andra khusus. Pak Andra bertanya ini Mbak Ambar terkait cara mengontak calon advisor di US. Terutama Pak Andra tertarik untuk melanjutkan studi khususnya S3 ke Arizona. Silahkan Mbak Ambar direspon pertanyaan dari Pak Andra. Ya, memang tricky ya untuk mengontak calon research supervisor di Amerika Serikat. Ini kayak perjodohan sebenarnya. Satu harus matching dulu antara research interest-nya begitu. Yang kedua, aduh direspon aja udah syukur ya. Kayak misalnya di acknowledge bahwa oh ya emailnya sudah saya terima. Karena kan kadang-kadang ya mereka sibuk belum tentu bisa merespon. Tapi salah satu tips atau menurut saya adalah harusnya ada benang merah dalam artian kenapa kita mengontak si profesor ini. Contohnya, oh I've been quoting your work di my master's thesis contohnya, atau I've been pernah melihat kamu di talk apa atau listen to your talk atau your lecture, pernah ketemu di conference atau yang seperti. Jadi harus ada benang merahnya kenapa kita mengontak si profesor ini. Seperti itu. Kalau saya sih sarankan memang harus jangan hanya satu gitu ya yang dikontak, tapi kita punya beberapa university dan juga pastinya profesornya options gitu. Jadi tidak hanya satu. Tapi kalau saya sih kontak dulu, direspon atau tidak sebenarnya nggak tetap bisa apply karena kayak misalnya Fulbright atau yang lainnya itu tidak mewajibkan sudah ada supervisor untuk research. Nah, jadi memang begitu sih Bu, dan perlu beberapa kali juga. Kadang-kadang misalnya kalau sudah 1 minggu tidak ada respon, bisa dikirim ulang misalnya emailnya atau di remind that I have sent you an email prior, I'm interested in applying to the PhD program contohnya di universitas ini, and my research interest itu sejalan dengan research interest kamu, I'm hoping you can be my supervisor misalnya, seperti itu sih. Baik, bagaimana Pak Andra, sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait cara mencari calon advisor? Jelas Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih ya, atau bisa lebih nanti mau dapat detail informasi bisa langsung kontak Mbak Ambar ya. Karena Mbak Ambar ini program BIPA ya Mbak yang Arizona. Yang Mbak Ambar di situ. FLTA ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Pugu. Apakah alumni Waisili ini mereka lebih cenderung banyak yang science, eksak atau non eksakta atau social science? Kira-kira mana yang lebih chance untuk mereka bisa diterima di Waisili? Silahkan Pak Pugu.
semuanya sama kesempatannya ya. Tidak ada membedakan sama sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan, banyak latar belakang yang justru tidak jangan kemudian civic engagement, pemberdayaan masyarakat ini semua sosial ya. Tidak. Jadi kemarin ada yang tadi saya sampaikan, ada yang gigi, ada mahasiswa engineer-nya saya lupa ya, teknik apa. Tapi yang jelas proyeknya itu tentang air. Jadi dia bisa masuk di isu lingkungan katakanlah. Kemudian yang tadi dokter gigi itu malah masuk di social entrepreneurship. Psikologi masuk di entrepreneurship ada. Kemudian yang kemarin ini anak sosial HI di environmental issues. Jadi saya rasa peluangnya sama, tidak ada yang membedakan. Begitu. Jangan khawatir yang kemudian berarti ini hanya untuk satu kelompok saja, tidak sama sekali. Selama interestnya pas, itu akan menarik. Ya, jadi nggak apa-apa nih yang lulusan atau mahasiswa bahasa Inggris mau mengambil YSEALI yang di bagian civic engagement misalnya, bisa ya. Bisa tergantung ketertarikan masing-masing. Jadi begitu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi YSEALI dan juga bukan YSEALI juga ya, ada beberapa exchange program tadi, ada Susi. Bagus nih namanya Susi, jadi gampang diingat. Dan yang graduate study dari Mbak Ambar, silahkan jika masih ada ingin ditanyakan di chat box bisa diketik pertanyaannya atau ada satu yang tertinggal itu pertanyaannya dari Uyun Nafdal. Ya, Uyun Nafdal ya, oke. Baik, terima kasih Laili. Ini terkait YSEALI juga. Jadi banyak yang beberapa yang typo ini Pak Pugu, YSEALI jadi WUSEALI. Izin bertanya Pak Pugu, bagaimana cara mengakses YSEALI bagi yang sudah bekerja? Apakah itu dapat terhitung sebagai tugas belajar? Oke. Yang pertama bisa saya jawab, tapi yang kedua tugas belajar ini yang saya kurang tahu ya. Oke. Yang pertama, bagi yang sudah bekerja bisa, sekali lagi bisa. Tadi dengan masuk di YSEALI Professional Fellowship Program. Professional Fellowship ini bagi yang sudah bekerja. Perbedaannya dengan akademik, kalau dari sisi saya, dari sisi kami maksud saya itu, nanti untuk professional fellowship yang menyeleksi panelnya bukan dari kedutaan besar maupun dari konjen ya. Jadi ada tim khusus begitu untuk professional fellowship. Nah, kemudian sehingga usianya dengan usia rentangnya 25 hingga 35 itu batasannya untuk usianya. Kalau terhitung sebagai tugas belajar ini yang saya kurang tahu karena ini masuk ke ranah domestik masing-masing di institusi kan, saya jadi kurang bisa menjawab kalau untuk dihitung sebagai tugas belajar atau tidak. Ya, untuk yang tugas belajar maupun izin belajar bisa ditanyakan ke bagian akademik atau di kantor masing-masing terkait itu. Ada lagi yang saya mungkin missing the question, Laili, di chat box sudah semuanya ya. Izin bertanya Mbak Wi. Oh iya, ini Pak Ketua LPPM ingin bertanya, silahkan Pak Ali. Ya Mbak Ambar, Mas Puguh, yang pertama Mbak Ambar, saya kepingin tahu beberapa perguruan tinggi yang sudah menerima program ISMA ya tahun ini. Jadi kebetulan ada mahasiswa UNRAM yang juga saat ini ke Warwick University sudah ada. Nah, hanya ke Amerika belum ada yang lolos ini. Sehingga saya berpikir perlu kita detek dulu mana kira-kira perguruan tinggi di Amerika yang sudah menerima ISMA. Nah, sehingga nanti mungkin karena sudah ada chemistry, sudah ada paham tentang program ISMA, mungkin itu pintu masuk kita untuk menggodok adik-adik nanti Pak ISMA. Terus yang kedua, Mas Puko, untuk yang kalau misalnya ingin harapan kita ada mahasiswa Amerika yang sambil wisata ke sini, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi Mas untuk memancing mereka untuk summer course atau summer course sambil jalan-jalan ya ke Mataram misalnya. Kira-kira apa yang sudah biasa dilakukan oleh perguruan tinggi besar di Jawa sehingga yang bisa menarik
mahasiswa di sana untuk ke Amerika. Demikian Mbak Dewi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Silahkan Mbak Ambar maupun Mas Puguh untuk merespon. Ya, jadi untuk IISMA tahun ini Pak Ali ada 6 atau 7 US universities yang menjadi host institution. Kalau IISMA itu kan memang US universities mengajukan proposal pada saat Kemdikbud membuka call for proposal untuk institution ya Pak, kemudian mereka yang menyaring. Tahun ini ada 6 atau 7, contohnya ada UC Davis, ada jadi di California, di East Coast, West Coast ada, jadi lumayan tersebar juga sih 7 institusi ini, dan ada yang universitas negeri, ada yang universitas swasta, ada Penn State University, University of Pennsylvania. Jadi University of Pennsylvania ini salah satu Ivy League ya, jadi dia sekelas Harvard, sekelas Yale begitu, dia juga salah satu dari host institution untuk IISMA. Memang sih saya mendapat feedback dari banyak international office di universitas di Indonesia bahwa seleksi ke Amerika itu untuk IISMA yang paling berat ya, paling sulit. Makanya jarang peminatnya. Nah, Education USA bisa menjembatani ini atau membantu. Jadi kita biasanya adalah dikumpulkan mereka mahasiswa yang tertarik untuk apply IISMA ke Amerika Serikat, dan kita bisa memberikan coaching tadi terutama untuk personal statement. Betul kata Pugu, sometimes bukan karena misalnya kontennya yang kurang bagus atau apa gitu ya, tapi kadang-kadang cara penulisan personal statement seperti apa sih biasanya yang ingin dilihat oleh US universities. What skills to highlight, what experience to highlight di personal statement yang bisa menarik gitu ya untuk universitas di Amerika Serikat. Bahkan yaitu tadi pelatihan untuk interview contohnya atau mock up interview. Pasti jawaban itu sebenarnya ada kan, tapi giliran waktu interview itu kadang-kadang nanti jadi blank ini. Jadi kita membantu untuk pelatihannya, untuk berlatih interview sehingga nanti pada saat interview mereka bisa menjawab dengan lebih confidence, mereka bisa menjawab dengan lebih teratur, sistematis yang seperti itu. So hopefully tahun depan we see UNRAM students ya going to the US nih Pak ya, under IISMA. Nanti kita bisa lanjutkan koordinasinya untuk yaitu tadi pelatihan khusus dengan international office. Terima kasih Pak Ambar. Nanti mohon pelatihannya nanti Pak Ambar. Ya, nanti kami menjembatani Pak dari international office. Mbak Wi. Ya, nanti kita bisa kolektif ya Pak ya. Kalau ada yang mendaftar mahasiswa, kita bisa tinggal hubungi Education USA untuk minta coaching. Biar banyak nih mahasiswa kita yang tembus IISMA tahun ini ya Pak ya. Yang tahun ini. Tahun depan. Ya. Baik, jika ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah semua terbaca di chat box. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Minimal semester berapa Bapak Ibu bisa mendaftar? Ini mungkin lebih ke Waisili ya. Pertanyaan satu lagi buat Mas Puguh. Minimal semester berapa untuk bisa mendaftar? Baik, tidak ada ya untuk program Waisili ini. Biasanya kan memang ada di program pertukaran setidaknya ada semester 3 atau 5 begitu untuk mendaftar. Sementara Waisili ini tidak. Mulai dari semester 1 pun boleh mendaftar. Selama usianya juga sudah memenuhi ya. Usianya 18 tahun. Jadi saya sangat berharap usianya ketika mendaftar sudah memenuhi. Dan nanti pengalaman yang sebenarnya sekali lagi saya ingin tekankan lebih menentukan. Jadi jangan tergesa-gesa juga sih. Biasanya kalau masih mahasiswa semester awal itu kan semangatnya tinggi, tapi pengalamannya mungkin belum banyak. Tapi belum tentu juga sih, karena bisa jadi pengalamannya sudah didapatkan sewaktu masih SMA dan masih berlanjut hingga kuliah. Jadi nobody knows, tidak ada yang tahu, tapi saya sangat berharap banyak pengalaman dan juga persiapan untuk bisa diterima di program ini. Ya, baik.
kita melihat chat box lagi. Sepertinya sudah semua terjawab. Bapak Ibu ada ingin bertanya lagi? Ada yang kelupaan tadi belum dijawab Mas Bogo tadi pertanyaan kedua saya Mbak Wi. Apa trik-trik kita untuk mengundang mahasiswa Amerika untuk join di Indonesia terkait dengan mungkin budaya. Kami sedang berpikir misalnya UNRWA mengadakan kuliah kerja nyata, Pak ya, kuliah kerja nyata di beberapa desa membangun wisata, misalnya itu aktivitasnya sangat menarik di beberapa tempat, misalnya di Gili. Jadi kalau misalnya mahasiswa asing, kami sedang desain misalnya 2 minggu di Indonesia, misalnya di Mataram, misalnya 2 hari di Mandalika, 2 hari di Sembalun, 2 hari di Pulau Maringki, misalnya seperti itu. Kira-kira apa trik-triknya, Mas Bogo? Baik, memang triknya tidak ada yang formulanya khusus begitu ya. Formulanya banyak sekali caranya. Yang pertama memang salah satu banyak hal ini bisa terjadi ketika banyak akademisi dari sebuah kampus yang diterima di program pertukaran misalkan, ataupun studi lanjut. Jadi ketika tadi seperti Bu Dewi menyebutkan Fulbright itu kan rata-rata studi lanjut S2 begitu. Dan sementara kalau yang dari kami ada Waisili, ada Susi, atau sebenarnya jika nanti banyak yang sudah lulus alumni begitu dan juga masih aktif di program-program pemberdayaan masyarakat, ada program yang disebut dengan Community Engagement Exchange dan juga Community Solution Programs. Somehow itu seperti KKN begitu, tetapi di format seperti pengembangan proyek. Nah ini perbedaannya memang kami tidak sebagai program penyelenggara, tetapi biasanya informasi ada bisa disebarkan dari kami. Nah yang menarik Pak Ali, saya sebenarnya sangat berterima kasih sekali mulai dari pertemuan dengan Pak Dika, Bu Eni, hingga Bu Dewi, dan sekarang Pak Ali, menjadi banyak sekali rekan-rekan di UNRWA, sehingga nanti ketika kami ada informasi mengenai program-program tersebut, kami bisa bagikan ke UNRWA. Karena jarang sekali Pak, ini masa yang tadi 2 program yang saya sebutkan yang dikelola oleh irx.org itu banyak yang interest. Tadi kan Bapak menyebutkan pemberdayaan masyarakat ya, begitu ya. Ini 2 program ini jarang sekali yang interest begitu. Nah, ketika tadi kayak semacam gayung bersambut ya. Jadi ketika nanti ada program itu dibuka, saya akan bisa sharingkan ke OIA UNRWA ini Pak. Melalui Bu Dewi, melalui Pak Dika, Bu Eni, sehingga teman-teman di UNRWA juga punya informasi tentang hal tersebut. Yang kebetulan memang mostly tidak untuk student Pak, tidak untuk mahasiswa. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat yang nanti sama saja sih karena sudah masuk program tersebut, koneksinya dapat di Amerika Serikat sehingga nanti biasanya langsung bisa membuka jalan banyak sekali untuk yang di bawah seperti ini. Program seperti ini. Mungkin saya bisa tambahkan. Ya, jadi Education USA, Pak, kami berusaha setiap tahun mengadakan yang kita sebut International University Partnerships Meeting atau workshop seperti itu ya. Jadi kayak tahun lalu kita ngadain secara virtual. Kita berharap bisa mengadakan in person ya. Jadi mempertemukan university dari US dengan universitas dari Indonesia. Kemudian mereka bisa melanjutkan ke membicarakan atau mendiskusikan kerjasama. Salah satu contohnya misalnya kayak tadi summer program, short program, jadi saling mempromosikan program internasional mereka yang bisa di-apply oleh mahasiswa begitu. Atau the other way, cara yang lain juga adalah bisa memberitahukan ke Education USA kalau memang misalnya ada itu tadi summer program atau short program untuk mahasiswa internasional dan kita membantu untuk share the information to within our network. Jadi ke universitas-universitas Amerika Serikat yang ada di network kami. Begitu selama memang faktor penunjangnya sudah mumpuni juga ya Pak, dalam artian misalnya mereka ada body yang memang bisa untuk mahasiswa internasional ini dari housing dan yang lainnya. Begitu sih. Ya, menarik ini Pak Ali terkait ya, menarik Pak, menarik sekali. Terima kasih Mbak Ambar, Mas Bogo.
Iya. Ada lagi pertanyaan Pak Ali yang belum terjawab? Sudah ya, sudah. Sudah, sudah semua. Yang lainnya, jika ada? Baik, tidak ada untuk yang bertanya live. Kemudian untuk chat, ini sudah dijawab langsung oleh Pak Puguh terkait nilai minimal TOEFL maupun IELTS langsung di chat box. Kalau begitu, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Puguh dan Ibu Ambar sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga sekali buat kami semua di sini mendengarkan informasi terkait student exchange maupun studi lanjut. Kami berharap nanti akan ada follow up kegiatan kalau kita bisa mengundang secara offline atau kita bisa lebih intens untuk kegiatan coaching ISMA maupun nanti ada beberapa teman-teman yang join kegiatan ini yang tertarik terkait Waisili, silahkan bisa kontak langsung ke Mas Puguh, tadi sudah di-share kontaknya. Kemudian, untuk Pak Andra, program Waisili profesional sama ya, tanggal 21 Oktober ya ditutup. Beda Bu Dewi biasanya beda. untuk aplikasinya ya. Kita baru saja memberangkatkan untuk yang profesional, berarti kita nanti tunggu lagi Pak, nanti ditunggu lagi. Nah, ini untuk Pak Andra sepertinya sangat antusias ini Pak. Jadi anggotanya Pak. Harus jadi anggota dulu. Nah, nanti setelah jadi anggota, informasinya malah nggak usah dari saya, nanti Pak Andre langsung dihubungi oleh Waisili-nya. Opening for application, biasanya seperti itu. Ya, ini ada yang minta kontak personnya Ibu, boleh yang Ibu Ambar dan Pak Puguh jika bisa share di chat box untuk bisa nanti teman-teman sekalian menghubungi langsung. Bisa dihubungi di yang tadi ada sih di Instagram, saya coba ya. Oh iya, ini sudah ada email yang dikirimkan oleh Ibu Ambar Surabaya@educationusa dan tadi di Instagram juga yang sudah di-share di slide terakhir oleh Pak Puguh. Atau Pak Puguh bisa juga memberikan email yang bisa untuk dikontak oleh teman-teman di sini. Oke. Di chat box sudah dituliskan email yang bisa untuk mengkontak Ibu Ambar, begitupun dengan email yang untuk bisa mengontak Pak Puguh di sini. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk acara hari ini terkait US Info Session, kita bisa akhiri untuk penyampaian materi dan juga Q&A. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Puguh dan juga Ibu Ambar. Semoga kedepannya kita bisa lebih mengeratkan, mengikat tali kerjasama. Kalau begitu, saya kembalikan acara ke Ibu MC, Ibu Laili, selaku staf di KUI Unram. Silahkan Mbak Laili. Ya, terima kasih banyak Ibu Dewi atas kesediaannya menjadi moderator, dan juga terima kasih banyak Ibu Ambar Rizky dan juga Bapak Puguh ya atas kesediaannya menjadi memberikan presentasi pada pagi hari ini. Baik, peserta US. Mbak Lali boleh sebentar untuk minta tolong? Nanti boleh, Mbak Lali ataupun Bu Dewi memilih 5 penanya terbaik sehingga nanti kami bisa mengirimkan souvenir ke Unram gitu. Oh, baik. Ya. Mungkin kita minta tolong untuk panitia untuk men-screenshot saya minta bantuan panitia peserta nanti ya. yang memberikan pertanyaan, dan nanti kita akan langsung PC ke Pak Puguh ya untuk penanya Enggak, nanti kami terbaiknya. kirimkan saja ke Unram, jadi nanti teman-teman bisa langsung collect di Gitu. Unram gitu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Puguh ya. Okay. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Ali selaku Ketua LPPM, Ibu Dewi selaku moderator, Ibu Siti Hilyana, dan juga Ibu Eni dan juga Ibu Cita yang mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, dan terima kasih sebanyak-banyaknya juga saya aturkan kepada Ibu Ambar Rizky dan juga Pak Puguh ya atas presentasinya yang sangat luar biasa, dan teman-teman atas partisipasinya dan pertanyaannya yang juga sangat luar biasa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.
Terima Sampai kasih. jumpa semuanya. Terima Terima kasih kasih. Mbak Amar, terima kasih Mas Terima Gunggung, kasih. Terima kasih Bu Dewi, Pak Ali. Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih Terima Pak kasih Mbak Ali, Bu Ambar. Dewi. Sampai bertemu lagi setelah Bu. ini. Sampai ketemu sebentar lagi ya, in person. Pak Puput, saya calling ya sebentar lagi, Pak. Boleh, boleh Bu Dewi, boleh, boleh. Ya, Terima kasih banyak sekali. ya, terima kasih. Bye-bye semua. Pagi semuanya. Bye, selamat pagi.